Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thohir Mustafa. Saya dosen Prodi Sastra Arab Universitas Gadjah Mada di Departemen Bahasa dan Sastra. Saya banyak mengkaji tentang budaya Arab dan hubungannya dengan Islam. Di Prodi Sastra Arab, saya mengajar bahasa Arab tulis dan bahasa Arab lisan. Pada hari ini, saya akan mengajar materi tentang bahasa Arab tulis. Baik, bahasa Arab tulis 1 merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa program studi sastra Arab tahun pertama dan semester pertama. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengajarkan mahasiswa agar menguasai dan mampu memperhatikan minimal 1.000 kosakata bahasa Arab dalam berbagai topik sehari-hari. Yang kedua, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa juga diharapkan mampu mempraktikkan ungkapan khas bahasa Arab untuk mengekspresikan salam, kepemilikan, pertanyaan, kekaguman, dan seterusnya. Ketiga, mahasiswa juga diharapkan mampu mempraktikkan gramatika Arab praktis yang meliputi dhamir, muannas, dzakar, mufrad, dan seterusnya. Dan yang terakhir, mahasiswa juga mampu mempraktikkan argumennya atau idenya dalam bentuk tulisan, baik deskripsi maupun argumentasi terkait diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Materi hari ini adalah tentang ailah atau keluarga besar. Pada materi ini masuk ke dalam pertemuan keempat bahasa Arab tulis 1, dan melalui materi hari ini, mahasiswa diharapkan mampu membaca topik al-Arab dan mampu memperkenalkan diri dan orang lain secara tertulis. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami pola mubtada khobar dan mengimplementasikannya untuk memperkenalkan diri dan orang lain secara tertulis. Baik, kita mulai dengan membaca teks. Teman nanti silahkan untuk mempause dan mengikuti apa yang saya baca di video ini. Baik, saya mulai. Usratu Hasan Murad. Hadhihi suratu usrati. Hadha wa hadha ibni Salim. Huwa talibul jami'ah. وهذه زوجتي السيدة فوزية هي سكرتيرة. هذه ابنتي نبلة هي طبيبة. هذا أبي السيد علي هو رجل أعمال. وهذه أمي السيدة هند هي محاسبة. هذا عمي السيد مارك هو مهندس. وهذه عمتي السيدة سارة هي طبيبة. هذا جدي السيد نجيب هو لا يعمل. وهذه جدتي السيدة نفيسة هي لا تعمل. هذا أخي السيد حسين هو مدير. وهذه أختي السيدة حسنة هي مدرسة. هذه أعضاء أسرتي هم يحبون العمل. Teman-teman silahkan ulangi beberapa kali sampai teman-teman merasa lancar. Dan setelah teman-teman merasa dapat membaca teks ini secara lancar, silahkan tulis ulang teks ini di buku kalian masing-masing. Teman-teman,
Jika teman-teman perhatikan, di sini ada kata-kata yang saya cetak berwarna kuning. Kata-kata ini mungkin masih asing. Sebagian dari kalian mungkin tahu, dan sebagian masih asing dengan kata-kata yang berwarna kuning tersebut. Saya akan memberikan kata-kata atau arti dari kata-kata tersebut. Thalibul jami'ah artinya mahasiswa. Sekretariah artinya sekretaris. Tabibah artinya dokter. Rajulu a'mal artinya pengusaha. Muhasibah artinya akuntan. Muhandis artinya arsitek atau insinyur. Tabibah artinya dokter. Mudir artinya direktur. Mudarisah artinya guru. Selain kata-kata tersebut, jika teman-teman masih tidak memahami teks ini, silakan membuka kamus. Dan jika masih belum paham, silakan nanti minggu depan ditanyakan kepada saya. Selanjutnya, teman-teman perhatikan frasa-frasa atau kalimat-kalimat yang saya cetak berwarna kuning. Huwa talibul jami'ah. Hiya sekretirah. Hiya tabibah. Huwa rajulu amal. Hiya muhasibah. Huwa muhandis. Hiya tabibah. Huwa mudir. Hiya mudarrisah. Hum yuhibbunal amal. Jika teman-teman perhatikan di situ kalimat-kalimatnya susun atas dua elemen. Yang pertama adalah dhamir atau kata ganti huwa, hiya, hum, dan yang kedua adalah kata benda. Talibul jami'ah, sekretariah, tabibah, muhandis. Ini merupakan pola mubtada khabar kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia subjek dan predikat. Huwa talibul jami'ah artinya dia adalah mahasiswa. Dia sekretariah artinya dia adalah sekretaris. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Hiya tabib, huwa muhandis. Ini huwa dan hiya posisinya adalah sebagai mubtada atau dalam struktur Indonesia kita sebut dengan subjek. Sedangkan tabibah, muhandis itu keduanya adalah atau predikat. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Huwa fallahun. Dia adalah seorang petani. Di sini dia laki-laki. Karena huwa ya. Huwa fallahun. Perhatikan contoh kedua. Huma fallahani. Mereka berdua laki-laki adalah petani. Apa yang berubah di sini teman-teman? Ya, yang kedua ini ditambahkan dengan ani. Artinya di sini menunjukkan bahwasanya ada dua orang petani. Yang ketiga, hum fallahuna. Mereka semua banyak, lebih dari dua adalah petani. Mereka semua para petani. Hum fallahu. Ini berubah lagi jadi dari fallahun, fallahani, fallahuna. Ada satu petani, dua petani, dan tiga petani. Artinya apa? Ketika jumlahnya berubah, maka predikatnya juga berubah. Subjeknya berubah dari sisi jumlah, maka predikatnya juga berubah. Perhatikan contoh selanjutnya. Anti fallahatun. Maaf, saya balik. Hiya fallahatun. Dia adalah petani perempuan. Ya, hiya ini adalah dhamir yang menunjukkan subjek perempuan.
Kata ganti orang ketiga perempuan, hiya falahatun. Ketika ini perempuan, ada tambahan, yaitu apa? Tak marbutoh. Kalau huwa, tidak ada tak marbutohnya. Falahun. Kalau hiya, ada marbutohnya. Jadi, falahatun. Ketika petani perempuannya ada dua, kita tambah. Ani, huma falahatani. Ketika petaninya ada tiga, hunna falahatun. Sampai di sini teman-teman paham? Jika belum paham, silahkan diulangi lagi penjelasan saya. Selanjutnya kita masuk ke contoh ketiga. Anta falahun. Jika teman-teman perhatikan, predikat di sini sama persis dengan huwa falahun. Artinya apa? Anta itu adalah kata ganti untuk orang kedua. Kamu adalah seorang petani, laki-laki. Jadi, antara kamu seorang petani dan dia seorang petani tidak berubah. Jadi, kesimpulannya sudut pandang orang pertama, orang ketiga, orang kedua tidak mengubah bentuk predikat. Misalnya, ana falahun, saya adalah seorang petani. Yang berubah adalah dari sisi jumlah dan gender. Kesimpulannya, pada kalimat-kalimat sederhana di atas, mubtada berupa kata ganti, sementara khobar berupa kata benda. Khobar mengikuti mubtada dalam hal jumlah, baik satu, dua, atau dan gender antara maskulin dan feminin. Demikian tadi pertemuan keempat ya bahasa Arab tulis. Silahkan kerjakan kuis-kuis yang ada di Elok untuk latihan belajar. Dan terima kasih saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.